Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia 11 KI 1. Jadi pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai teks prosedur. Perkenalkan, nama saya Alisa Putri Pratama, nomor urut 4. Perkenalkan, nama saya Galang Raditya Nugraha, nomor urut 10. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, nomor urut 25. Perkenalkan, nama saya Nugraha, nomor urut 1. Kemudian saya akan membahas mengenai poin yang pertama, yaitu pengertian teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi penjelasan mengenai tahapan dalam melakukan suatu hal. Teks prosedur ini menjelaskan mengenai cara membuat atau mengerjakan segala sesuatu dengan langkah-langkah yang bertahap atau terstruktur. Poin kedua, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, berisi langkah-langkah yang terdiri dari 2 sampai 3 atau 4 tahap. Contohnya seperti cara membuat teh hangat. Kemudian jenis teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur kompleks, terdiri dari beberapa atau banyak langkah. Pemaparan tahapan-tahapannya lebih rumit dan rinci. Contohnya seperti cara merajut tas dan cara membuat kue donat. Kemudian jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur protokol, berupa teks yang pada setiap langkahnya dapat diubah, tidak harus beruntut, akan tetapi walaupun berubah atau tidak berurutan, hasil akhirnya tetap sama. Contohnya cara memasak mie instan. Kemudian poin yang ketiga mengenai ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. 2. Terdapat panduan yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kemudian yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kemudian poin yang keempat adalah struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan sebagai pengantar umum dan penanda mengenai apa yang akan dilakukan. 2. Material, dengan rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. 3. Langkah-langkah bagian urutan kegiatan yang akan dilakukan secara rinci dengan tahap bertahap. Kemudian yang terakhir atau yang keempat merupakan penegasan ulang, berisi mengenai penekanan atau penutup atau disebut juga dengan simpulan dari apa yang telah dilakukan. Akan tetapi ini bersifat opsional atau boleh ada, boleh juga tidak ada di dalam teks prosedur. Kemudian poin yang kelima adalah mengenai kaidah-kaidah kebahasan teks prosedur. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Ciri-ciri kalimat imperatif adalah berisi perintah, imbauan atau larangan, serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian atau yang berhubungan berkenaan dengan teks yang dibahas. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kompleks. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif, merupakan kalimat ajakan, permintaan, maupun imbauan kepada seorang atau banyak orang. Yang kelima, menjelaskan benda dan alat yang dipakai. Digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk diantaranya ukuran, jumlah, dan sebagainya. Kemudian pada video kali ini, kami akan mempraktekkan cara membuat teh hangat sebagai contoh dari teks prosedur sederhana. Pertama-tama, masukkan gula 1 sendok makan ke dalam gelas. Yang kedua, memasukkan teh ke dalam gelas. Yang ketiga, masukkan air panas secukupnya. Kemudian tahap yang terakhir ialah mengaduk teh hingga merata. Cuma di es sebentar malam. Bagus. Teh sudah jadi dan manis. Itulah tadi pemaparan materi mengenai teks prosedur dari kelompok 9 Bahasa Indonesia kelas 11 KI 1. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.